Ya, ini ada satu program. Ya, harapannya program ini yang kita bisa jalankan sambil teman-teman tulis. Ini kita bisa namanya itu, saya kasih nama dia itu Gelisa. Jadi Gelisa di Purnama. Ya, namanya itu programnya itu namanya Gelisa. Tidak pakai H, hanya Gelisa di Purnama. Jadi apa itu Gelisa? Jadi apa itu Gelisa di Purnama? Itu program Gelisa di Purnama adalah sebuah program kokurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Jadi aset versus thinking, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk program ini. Jadi setiap kegiatan ini adalah kegiatan kebiasaan membaca yang dilakukan setiap pagi dengan durasi 15 menit sebelum PBM. Kita tahu bahwa memang budaya literasi membaca seperti ini banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah. Misalnya sebelum 15 menit itu baca dulu baru mereka belajar. Tetapi selama ini kita dapat di semua sekolah bahwa program ini belum terkontrol dengan baik karena tidak ada buku kontrol untuk ini program-program literasi ini. Karena itu program ini menjadi gerakan literasi sekolah atau Gelisa ini kita khususkan hanya untuk kelas 7 saja. Artinya bahwa ini berangkat dari kita punya asesmen yang turun 14,1% dari tahun kemarin. Karena itu ini program dibuat. Jadi di sini program punya istimewanya itu tuh semua siswa kelas 7 akan membaca satu cerita yang sama. Ya. Jadi bukan baca cerita yang beda-beda, tapi satu cerita yang sama. Satu minggu satu cerita. Jadi di akhir minggu hari Sabtu itu nanti kita buat evaluasi. Jadi anak-anak bisa menceritakan kembali dia punya apa yang mereka baca. Jadi ini karena di soal-soal literasi di asesmen itu bagaimana mengambil kesimpulan dari suatu teks bacaan, dan tentunya akan dikoordinator oleh Ibu Milka Kaibaku. Ya, walaupun Ibu guru bahasa Indonesia, tetapi keterlibatan kita semua untuk memantau ini program. Jadi dan tentunya ini program jangka panjang. Ini program jangka panjang, tidak harus besok kita buat langsung selesai, tidak. Kita menyiapkan anak-anak untuk bagaimana berliterasi dengan baik. Kalau dasarnya literasi kita sudah buat selesai, itu kita bisa lanjut dengan namanya literasi matematika. Selama ini kita anak-anak belajar matematika mungkin ya 3 tambah 2 tambah 1 mereka bisa jawab. Tetapi kalau angka tersebut dibuat dalam bentuk literasi, misalnya saya pergi ke hutan menemukan 4 pohon, kemudian saya berjalan ke selatan menemukan 5 pohon lagi. Nanti kita buat perkalian penambahan itu di dalam soal literasi. Jadi itu bagaimana untuk anak-anak bisa belajar menganalisis suatu masalah. Jadi itu yang ini menjadi program. Jadi program ini dibuat dengan berdasarkan kekuatan yang ada di sekolah. Jadi jika anak sudah baik dalam minggu pertama, mereka sudah mampu mengambil kesimpulan dengan baik dalam teks bacaan yang mereka baca, itu anak itu bisa berlanjut kepada teks yang kedua, teks baru lagi. Jadi setiap minggu itu akan dievaluasi. Dan ini program memang harus kita sampaikan di anak-anak kelas 7 ya. Jadi ini nanti yang menjadi pusatnya itu nanti anak-anak kelas 7 yang akan kelas 6 yang akan naik kelas 7 dulu. Jadi ini akan uji coba pertama di anak-anak kelas 7 sekarang. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah menyediakan waktu untuk hari ini kita bertemu. Ya, jadi sesuai dengan yang sudah Pak Guru sampaikan, hari ini kita akan sosialisasi kita punya program. Ya. Namanya itu program Gelisa. Ya. Sebelum kita masuk ke kita punya
bahas kita punya program. Bagaimana kalian punya kabar hari ini? Ya, puji Tuhan sehat-sehat ya. Kita sudah ada di akhir semester. Karena itu apapun hasilnya kalian peroleh di untuk penilaian akhir semester itu dapat untuk kalian gunakan dan bisa dipakai untuk apakah nilai kalian mencukupi untuk naik ke kelas 8 atau tidak. Oke. Jadi sosialisasi kita hari ini kita akan mensosialisasikan tentang program Gelisa. Apa itu Gelisa di Purnama? Jadi Gelisa itu artinya itu gerakan literasi sekolah. Ya. Jadi program Gelisa di Purnama adalah sebuah program kurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau bahasa Inggrisnya bilang asset based thinking, berpikir berbasis aset atau kekuatan. Ya. Dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah. Kalian tahu aset? Tahu aset atau tidak? Aset itu yang kita punya. Misalnya kalau kita punya uang di rumah itu kan aset. Kita punya rumah, kita punya tanah, ya, itu kan aset. Kita punya tumbuhan, itu aset. Kita punya kemiri, nah, itu kan aset, toh? Ya itu kita punya aset. Ya. Tapi kalau kita ngomong tentang kita punya lingkungan sekolah, berarti kita punya perpustakaan, kita punya gedung sekolah, kita punya apa lagi? Toilet, apa lagi kita punya? Ya ada tumbuhan, lingkungan di sekolah. Jadi namanya kalau aset itu baik itu biotik maupun abiotik. Ya. Jadi gerakan literasi sekolah di Purnama itu ini hanya untuk kelas 7 ya. Ini hanya untuk kelas 7. Kegiatan ini diharapkan siswa dapat menyelesaikan satu teks bacaan yang kemudian diceritakan kembali sesuai dengan yang dia baca. Jadi cerita itu dibacakan habis, nanti diceritakan kembali. Jadi kenapa jadi ini Gelisa ini ada? Ya, perlu jelaskan latar belakangnya sedikit. Ya, latar belakang program Gelisa di Purnama. Karena ini berbasis data, jadi berdasarkan data rapor pendidikan 2023. Diperoleh data literasi SMP Negeri Purnama itu turun 14,1% dari tahun 2021. Artinya kalian punya kakak yang pertama kemarin sudah narasi itu, mereka punya literasi lebih tinggi 14,1% dibandingkan kamu punya kakak yang sementara duduk di kelas 8. Ya, yang mereka kemarin mengikuti asesmen nasional. Kalian sudah pernah ikut asesmen nasional? Belum kemarin di SD belum dapat toh? Ya, kemarin SD yang untuk kelas 5. Itu waktu itu kamu sudah kelas 6. Oke. Jadi kalian nanti mengikuti di kelas 8 di bulan September Oktober. Ya. Jadi berdasarkan asesmen itu kita turun 14,1%. Itu artinya bahwa siswa belum menunjukkan bagaimana berliterasi yang baik. Ya. Jadi soal-soal yang disajikan dalam asesmen itu soal-soal berbasis literasi. Ya, tahu literasi? Literasi itu kan membaca, toh? Membaca. Tapi bagaimana menganalisis literasi itu? Kita membaca habis, kita bisa menganalisis. Ya. Contohnya begini. Misalnya begini ya. Kalian belajar matematika ya. Kalian belajar matematika 3 tambah 2 tambah 1 berapa? 3 tambah 2 tambah 1 6. Kalau di soal literasi dia tulis begini. Suatu saat saya pergi ke rumah kawan, saya menemukan 2 pohon jambu. Setelah itu saya kembali ke rumah kawan, saya menemukan 2 pohon jambu lagi. Setelah itu saya kembali lagi, saya menemukan 2 pohon jambu lagi. Jadi pertanyaan, berapakah pohon jambu yang saya temukan? 6. Nah, soal literasi seperti itu. Dia menceritakan, baru kita menganalisis begitu. Atau misalnya dia menemukan 3 pohon jambu habis, minggu berikut dia pergi pohon jambu 2 sepatah, berarti 3 kurang
dua begitu. Jadi literasi itu lebih kepada bagaimana kita menganalisis isi teks dari suatu bacaan. Kalian sudah belajar di bahasa Indonesia bagaimana mengambil ide pokok toh? Ya, seperti itu. Jadi literasi itu seperti itu. Jadi gara-gara ini kita punya literasi ini menurun, makanya baru buat program itu bernama GELISA atau Gerakan Literasi Sekolah, GELISA di Purnama. Jadi kebermanfaatan ini program, jadi ini program dibuat dengan tujuan bahwa kita bisa lebih literat atau kita bisa memaksimalkan kita punya potensi ketika kita menyelesaikan soal-soal asesmen ini AKM, asesmen kompetensi minimum. Itu soal-soal yang dia langsung kita kerja di komputer secara online ya. Jadi nanti kalian di bulan September di antara tanggal 21 sampai tanggal 29 itu nanti ada asesmen nasional. Itu kalian sudah ada di kelas 8. Oke. Ya, jadi ini adalah gambaran umum kita punya program. Jadi ini kita harus buat dari suatu kebiasaan. Tahu kebiasaan dibuat jadi biasa gitu. Misalnya kalau kamu apel, oh setiap pagi kita apel kita harus menyanyi satu lagu. Setelah itu sebelum masuk kelas kita harus berdoa. Itu kan kebiasaan setiap hari toh. Ya kita juga. Jadi kalau di literasi juga kita harus buat jadi suatu kebiasaan. Jadi misalnya begini, Senin sampai Jumat kita membaca satu teks, satu buku atau teks. Jadi teksnya itu seragam. Dari yang pertama sampai yang terakhir itu teksnya tetap seragam. Tujuan keseragaman teks itu supaya nanti di hari Sabtu pengurus bisa melakukan yang namanya evaluasi ya. Supaya apakah ini siswa sudah mampu untuk mengambil kesimpulan secara benar dari isi teks atau tidak. Misalnya minggu pertama kalian baca tentang ini beruang dan serigala ya. Kalian baca itu teks sampai selesai. Setelah itu dulu baru nanti kalian mau tulis di kesimpulan atau mau langsung omong sendiri dia punya isi cerita juga tidak apa-apa. Jadi itu dengan kamu punya minat sendiri, mau dalam bentuk tulisan, mau dalam bentuk mading ya, jika silakan itu sekreatif mungkin. Jadi ini dilaksanakan jam 7.00 sampai jam 7.30, jam 7.15 sampai 7.30 sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ya. Jadi ini hal-hal yang harus kita manfaatkan. Jadi dengan membuat kita punya aset yang ada. Jadi kita tidak bisa, kita mau turun baca di pantai tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Memang bisa, tetapi jangan di hari efektif sekolah karena kita punya waktu cuma 15 menit. Kita punya waktu cuma 15 menit saja ya. Jadi terus nanti hari Sabtu kita bisa evaluasi dengan kita mencetak kembali kita punya isi teks dari bacaan. Jadi tujuan di sini untuk kita membantu mengevaluasi bagaimana literasi di kelas 7 itu sudah baik atau belum. Jadi ini kalian yang kelas pertama untuk program ini dijalankan. Ini tidak ada di kelas 8 dan kelas 9. Ini untuk kelas 7 karena mempersiapkan diri untuk asesmen. Ya. Nanti soal-soal asesmen seperti apa nanti berguru print untuk kasih kamu lihat soal-soal asesmen seperti itu. Ya, jadi soal-soal asesmen itu soal dibuat di Jakarta ya, bukan soal dibuat di Purnama. Jadi kita harus membiasakan diri membaca soal-soal seperti itu supaya kita bisa mampu untuk menganalisis isi teks dari suatu bacaan ya. Jadi jika kita sudah baik, misalnya minggu pertama kita sudah baik, misalnya oh siswa ini Tina sudah mampu untuk ini buat ini menyampaikan isi bacaan secara baik. Oke, minggu kedua Tina berlanjut kepada bacaan yang baru, bisa ke bacaan yang baru. Tapi yang masih belum mampu untuk ini menyampaikan isi teks secara benar, berarti nanti dia ulang lagi. Jadi nanti ada buku kontrol itu untuk melihat perkembangan kalian setiap hari seperti apa. Jadi ini hal ini baik untuk kita lihat oh ternyata ini belum mampu untuk menganalisis isi teks bacaan. Dan sampai teksnya isi tentang beruang dan serigala, kamu cerita anjing dan monyet.
Nah, itu kan tidak masuk akal toh. Iya. Teksnya lain, ceritanya isi teksnya lain begitu. Jadi misalnya di dalam cerita tukang baca bahwa ini nanti anjing dengan bisa digarang dan berbuah berkelahi habis, Dondomi bertemu habis, Dondomi minta maaf habis, Dondomi damai. Nanti kalian ceritakan Dondomi tidak jadi damai. Padahal di ceritanya ada damai. Jadi kita harus benar-benar membaca itu teks dan menganalisis. Artinya kita menceritakan itu secara baik dan benar sesuai dengan teks. Jadi walaupun teks itu panjang-panjang, tapi inti cuma 1-2 paragraf saja. Ya, itu inti atau ide pokok dari suatu teks. Jadi evaluasi akan dilakukan menggunakan jurnal kontrol perkembangan murid dalam literasi. Yang ketiga berikut, murid juga diberi ruang untuk memberi komentar terhadap teman siswa yang lain. Jadi misalnya kalau Tina, saya mau cerita satu teman saya baca, karena teksnya kan sama toh, teksnya kan sama. Jadi Tina cerita, misalnya Tina bilang begini, Tina cerita terus Aki bilang, ini kenapa jadi ini? Di kemarin saya baca tidak ada yang punya isi teks seperti itu. Kenapa Tina bisa ambil kesimpulan seperti itu? Jadi itu nanti bisa memberi masukan atau komentar. Tetapi masukan atau komentar itu yang bersifat apa? Positif, yang bersifat membangun, jangan yang menjatuhkan. Ya, jadi kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi setiap masukan yang diberikan oleh teman itu kita terima dan untuk sebagai bahan refleksi atau evaluasi. Jadi kita yang akan kita lakukan itu literasinya itu bisa di kelas, bisa di halaman kita punya logo, kan kita punya logo. Ya itu bisa dipakai untuk duduk literasi 15 menit. Jadi nanti hal-hal yang belum jelas nanti ditanyakan supaya kita bisa mencari solusi secara bersama. Oke, demikian presentasi singkat tentang kita punya program Gelisah ini. Jadi Gelisah itu namanya Gerakan Literasi Sekolah Gelisah di Purnaman. Tidak pakai H ya, namanya Gelisah, tidak pakai H juga. Gelisah pakai H beda dengan Gelisah biasa. Gelisah tidak pakai H, Gelisah di Purnaman. Oke, demikian presentasi singkat dan sebelum sampaikan kepada kita sebagai kita untuk kita bisa lakukan kita punya program. Jika ada hal-hal yang bisa ditanyakan atau ada yang memberi saran, masukan, kesempatan diberikan jika ada yang mau bertanya. Jadi yang bertanya silakan angkat tangan. Ya, angkat tangan supaya Pak Guru kasih mic. Yang mau bertanya silakan. Silakan angkat tangan. Ya. Oh, tidak di luar. Baik, harus kasih mic di Tina. Ya, baik. Kesempatan yang saya peroleh, saya akan menanyakan Pak Guru, kenapa jadi program ini untuk kelas 7 saja? Oke, terima kasih banyak Tina. Silakan dulu. Tina pertanyaan begini, kenapa jadi program ini hanya untuk kelas 7 saja? Ya, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, bahwa hasil asesmen kakak-kakak kamu di kelas 8 kemarin menunjukkan bahwa angkanya itu turun 14,1%. Ya, 14,1% itu angka yang sangat besar untuk penurunan literasi. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki supaya kita tidak boleh turun lagi, kita harus naik. Nah, seperti itu, kita harus naik. Karena kakak kamu di kelas 8 kemarin ikut asesmen, mereka punya literasi itu turun sangat jauh. Jadi tujuan program ini kita buat supaya ada perubahan atau ada minimal ada peningkatan. Tapi karena ini dasar, maka kita buat ini jadi satu kebiasaan dulu. Kalau sudah berjalan dengan baik, kita bisa berlanjut terus. Nanti kalau kita literasinya literasi membaca biasa, nanti sudah berikut kita bisa literasi numerasi atau literasi menganalisis dan menghitung. Jadi dalam soal cerita itu kita bisa analisis, ada belajar matematikanya, ada kali tambah bagi kurang. Itu baru kita ambil dia punya kesimpulan. Ya, nanti kalau
Nanti kita buat, nanti di semester ini kita buat literasi numerasi, baru kamu lihat soal-soal literasi itu seperti apa. Oke, jadi itu ya untuk pertanyaan dari Tina. Ya, silakan kalau yang mau bertanya lagi. Ya, silakan, Otes. Terima kasih untuk kesempatan guru. Mengapa kita harus membuat program gereja ini? Ya, silakan dulu. Terima kasih, Otes. Ya, kenapa jadi kita harus buat program gereja ini? Ya. Ini pertanyaan tidak beda jauh dengan pertanyaan yang punya Tina. Ya, kenapa? Ya, ini karena kita punya budaya literasinya itu masih sangat rendah. Ya, orang kalau tingkat literasi sudah tinggi, mereka baru lihat satu judul teks saja, mereka sudah ada tertarik untuk membaca. Makanya judul teks dari misalnya kita lihat berita, kalau judul teksnya sudah menarik sekali, mereka akan membaca. Misalnya terjadi kebakaran di Purnama. Tapi itu kita punya judul loh, terjadi kebakaran di Purnama. Terjadi kebakaran di Purnama. Orang tertarik ini apa yang terbakar? Itu kan kita jadi penasaran loh. Apa yang terbakar di Purnama? Nah, nanti kita dalam isi teks dulu kita bahas, oh ternyata orang terbakar kebun. Tapi kan sebelumnya kan kita sudah penasaran toh. Ya, kita sudah penasaran dulu. Tapi kalau orang bilang ini terjadi kebakaran kebun di Purnama, orang tidak akan baca. Karena dia punya teksnya saja itu sudah tidak, dia punya teksnya sudah tidak menarik. Jadi kita harus buat kita sendiri itu menjadi diri yang literat. Orang sudah literat artinya melihat satu teks, judul teks saja, mereka langsung ada keinginan untuk membaca. Begitu. Kamu harus sampai di tahap seperti itu. Jadi kita kalau misalnya kalau kita pegang HP terus ada berita-berita online begitu, kita ini kita baca dulu. Itu kan untuk kita kenalan kita punya wawasan. Oh ternyata ada berita ini, ternyata ada berita ini. Tujuan kita baca untuk kita tahu ternyata ini maksudnya seperti ini. Begitu Otes. Jadi saya ini ada untuk yang pertama supaya membuat kita budaya literasi, yang kedua itu untuk menjawab kita punya kebutuhan asesmen kompetensi minimum. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Dari silakan kalau masih mainnya di ya kepada Sanci. Oke, silakan Sanci. Ya, kasih itu mic dulu. Tolong mic oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang untuk saya bertanya. Apakah literasi bisa kami lakukan di Lopo Pak Guru? Oke, terima kasih Sanci. Ya, Sanci pertanyaan tuh, apakah kita bisa membaca di Lopo atau tidak? Ya, sebenarnya sangat bisa ya, karena Lopo itu ada di kita punya lingkungan sekolah. Tujuan dibuat Lopo itu yang pertama supaya nanti istirahat kita bisa mengambil tempat duduk di situ, bisa beristirahat di situ. Yang kedua, jika kita tidak punya aktivitas lain, kita bisa ngambil buku untuk kita baca di situ. Kalau tempatnya sudah nyaman, artinya kan di luar kelas. Mungkin dengan di luar kelas kita bisa lebih semangat karena kita bisa lihat ada punya bunga-bunga yang hijau atau ada hal yang menarik di luar kelas. Mungkin bisa udaranya bisa secara lebih langsung hidup di luar. Jadi sangat bisa sekali. Jadi itu kita punya aset. Jadi Lopo itu kan kita punya aset yang sudah kita bersama orang tua buat untuk dimanfaatkan. Ya. Jadi bukan kita dulu kita bawa parang terus kalau meja ada miring dan kita potong pakai parang. Ya. Itu kalau itu kita kebiasaan yang tidak baik. Jadi Lopo itu sudah dibuat sebaik-baik itu kita duduk untuk kita gunakan untuk kita saling bercerita atau berbagi cerita-cerita. Mungkin ada yang cerita, kemarin pergi di kebun, atau kita bisa pakai untuk kita bisa membaca di situ. Jadi sangat bisa. Jadi tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas. Ya, harus di dalam lingkungan kita di sekolah. Baik, pertanyaan berikut ada. Ya. Terima kasih
kasih buat kesempatan yang diberikan. Berapa lama program ini dilaksanakan, Pak Guru? Ya, berapa lama program ini dilaksanakan? Baik, terima kasih. Berapa lama program ini dilaksanakan? Baik, karena kalian kelas 7, berarti kita punya bulan, di bulan masuk kan kita punya waktu Juli, Agustus, September. Berarti karena kalian kelas 7, berarti kita akan jalankan ini selama 3 bulan. Tetapi nanti di kamu punya adik kelas dari kelas 6 yang naik kelas 7 itu, yang mau ke SMP, mereka akan jalankan dari mereka naik kelas 7. Jadi mereka akan punya waktu 1 tahun 3 bulan. Jadi karena tujuannya ini untuk asesmen, makanya kalian diberikan waktu sampai bulan September. Jadi bagaimana kita bisa mengasah kita punya kemampuan literasi. Ya, tujuan diberikan waktu, tujuan diberikan waktu itu supaya kita bisa mampu itu untuk bagaimana kita mengukur kita kemampuan khusus sampai bulan kedua, tapi satu bisa seperti teks bacaan juga. Jadi tujuan ini ada waktu supaya kita punya target yang harus dicapai. Itu macam kita kerja PR. Kumpul hari Selasa, berarti hari Selasa itu harus kumpul. Berarti kita usahakan Selasa harus kumpul, begitu. Jadi sesuatu itu kita harus punya target selesainya itu kapan. Itu supaya kita bisa bekerja lebih keras, ada motivasi dalam diri untuk bisa bekerja dalam hal untuk mencapai apa yang kita targetkan. Jadi untuk kalian waktu kita itu 3 bulan. Ya. Tapi kalau kita jadi dia punya mau efektif atau tidak efektif itu nanti kita evaluasi. Yang penting kita mau jalankan untuk ini program. Ya. Oke. Ada pertanyaan berikut? Ya, Albertina. Inisa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Guru. Apakah teks untuk literasi kami bisa bawa pulang ke rumah, Pak Guru? Oke, jadi Inisa mau pertanyaan itu apakah teks atau bacaan itu kita bisa bawa pulang ke rumah atau tidak? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa nanti dibuat itu keseragaman teks. Jadi dari sini teksnya itu sama semua. Jadi tidak ada perbedaan. Artinya dihasilkan satu teks bacaan. Teksnya itu sama. Kalian punya waktu Senin sampai Jumat. Jadi bahwa di sekolah literasi 15 menit habis, kalian bisa bawa pulang. Jadi misalnya sebentar kalau saya habis kerja di rumah, saya bisa membaca kembali. Jadi itu dilakukan selama satu minggu. Jadi teksnya itu bisa dibawa pulang dengan masing-masing bertanggung jawab kepada dia punya teks. Ya. Nanti masing-masing bertanggung jawab kepada dia punya teks. Nanti orang tua juga bantahan langsung dari orang tua terlibat. Apakah betul-betul kalian melakukan atau tidak? Dan nanti hari Sabtu itu kalian nanti menceritakan kembali isi teks, ya isi cerita yang kalian baca. Ceritanya itu isi tentang apa? Begitu. Ceritanya itu isi tentang ini. Tokoh-tokoh yang terlibat ini. Mereka pertama berkelahi habis mereka berhukum kembali. Begitu. Jadi itu bagaimana menceritakan teks. Jadi menceritakan teks kembali itu bukan berarti kalau 2 halaman kamu cerita sampai 2 halaman selesai, tidak. Kami ambil dia punya kesimpulan. Anda jadi kesimpulan bahwa ini dan cerita itu seperti itu. Jadi bisa dibawa pulang, jadi bisa. Oke. Masih ada pertanyaan? Oke. Naik, kas naik, tidak apa-apa. Ada tidak, kas naik. Kalau naiknya naik ya. Silakan. Kapan kita akan melakukan program Pak Guru? Baik, ya tidak perlu takut untuk bertanya ya. Harus dibuat jadi kebiasaan untuk berbagai main itu bukan hal yang baru lagi. Kalian
itu kan nanti kan suatu saat kan bisa jadi pembicara, bisa pelayanan di gereja, itu kan pakai mic semua toh. Ya itu harus dibuat jadi kebiasaan. Tidak perlu yang orang pakai mic itu harus orang yang bisa segala-galanya. Kita kan belajar toh, kita kan belajar. Ya, jadi kita tidak takut atau komentar lagi kalau orang kasih mic ke kita. Jadi kalau orang kasih mic ke kita, nanti kita lagi dibuka, kan tidak mungkin toh. Ya, jadi ini kita belajar bagaimana kita jadi lebih percaya diri. Ya. Jadi pertanyaan yang tadi itu, kapan kita akan mulai program ini? Ya, program ini secepatnya kita bisa mulai. Karena kita sudah ada di akhir semester, kita akan usahakan kita jalan untuk 1 minggu pertama. Jadi lebih cepat, lebih baik. Itu tujuan supaya kita jadi program ini akan lebih dikembangkan lagi di semester berikut. Jadi sekarang kita jalankan sesuai dengan apa yang ada yang kita punya aset yang ada untuk kita jalankan. Jadi bisa dijalankan besok juga bisa dijalankan. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi kita apa yang kita rencanakan itu kita jalankan dulu. Nanti dia punya jalan seperti apa itu nanti kita evaluasi untuk kita memperbaiki lagi. Baik, masih ada pertanyaan? Bisa ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik. Oke, kalau begitu sudah ada pertanyaan. Untuk kesuksesan ini program tidak mungkin Bapak Ibu guru sendiri saja yang terlibat. Jadi semua orang terlibat di dalam ini program. Tadi kepala sekolah, dan murid, guru, pegawai, orang tua di rumah untuk mengontrol ini program berjalan dengan baik. Jadi ini butuh kerjasama dari kita semua. Jadi hal-hal yang sudah kita sampaikan dan sudah kita dengar, ya itu program ini. Jadi segala hal yang kita mau kerjakan itu kita harus sosialisasikan dulu. Jadi supaya murid itu tahu ternyata program ini tujuannya seperti ini. Kenapa dibuat? Oh karena begini. Ya seperti itu. Untuk menyelesaikan setiap program itu tujuan untuk satu, meningkatkan kita punya kemampuan. Yang kedua itu bisa untuk membuat kita ini untuk bisa meningkatkan kita punya kualitas pendidikan. Ya. Jadi tadi ini butuh kerjasama dari kita semua untuk menyesuaikan setiap program yang diangkat di sekolah. Ini misalnya programnya literasi. Nanti berikut lagi misalnya di Bapak Ibu guru buat program. Oh kita punya program apa? Misalnya kita punya program kebun apotik. Ya misalnya kita punya lahan-lahan kosong kan ada kalau yang kita bisa tanam kunyit, jahe, apa lagi? Yang tanaman-tanaman yang bisa jadi obat. Itu kan kita bisa buat kebun apotik. Itu kan program. Jadi bagaimana satu siswa bisa mengurus dia punya tanaman dari kecil sampai berhasil, sampai ada hasilnya, begitu. Itu kan jadi belajar itu kita belajar kognitif, kita pengetahuan, kita keterampilan, sikap, semua itu dinilai. Jadi apapun setiap program yang dibuat oleh sekolah itu kita mendukung baik dengan memanfaatkan kita punya aset atau potensi yang ada di sekolah. Baik. Kita sudah ada di akhir kita punya pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian punya waktu untuk kita bisa dapat mensukseskan program ini. Harapannya apa yang sudah kita rencanakan, kita programkan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian untuk kita hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua.